Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat sekarang ini kita belajar mengisi bareng tugas-tugas program sertifikat pendidik atau PPG. Sekarang di modul 3 pengantar pendidikan anak berkebutuhan khusus. Di modul 3 ini ada 2 topik. Yang pertama itu keragaman peserta pendidik dan pendidik inklusif. Yang akan dikerjakan terlebih dahulu, yang pertama itu topik pertama, keragaman peserta pendidik. Di topik keragaman peserta pendidik ini, yang paling pertama itu apa yang membuat keragaman peserta pendidik begitu menarik. Kita buka materinya. Nah, di sini itu ada video apa yang membuat keragaman peserta didik begitu menarik. Video tersebut menjadi pematik pemahaman guru, Bapak Ibu guru dalam memahami keragaman peserta pendidik. Video berisikan kisah tentang sekolah hutan di mana semua binatang bersekolah diwajibkan mengikuti kurikulum yang sama dalam pembelajarannya. Catatan, video ini berisi referensi dan bukan hak milik platform media mengajar. Setelah menonton, refleksikan video yang telah ditayangkan dan pemahaman awal Anda terkait materi keragaman peserta pendidik. Kita buka tautannya. Nah, di sini ada penjelasan konsep keragaman peserta pendidik begitu sangat penting untuk dipelajari dan dapat dipastikan bahwa semua peserta pendidik memiliki kekhasannya masing-masing. Sebelum membahas tentang esensi keragaman di kelas, kita akan melihat terlebih dahulu keragaman negara tercinta Republik Indonesia ini. Indonesia merupakan negara yang kaya keragaman suku, budaya, bahasa, agama, adat istiadat, geografis, dan sumber daya alam, dan yang lainnya. Berdasarkan data sensus Badan Pusat Statistik, pada tahun 2010 Indonesia memiliki 1.340 suku bangsa. Setiap suku bangsa memiliki masing-masing ragam budaya, kepercayaan, bahkan bentuk fisik. Jadi apa definisi keragaman? Mari kita mulai memahami keragaman peserta didik mengamati video yang berikut ini. Nah, videonya sama seperti yang tadi di depan. Ini link videonya. Sebenarnya bisa lihat di sini langsung, videonya sama saja. Nah, di sini ada yang harus Bapak Ibu guru isi setelah mengikuti tayangan video sekolah hutan di atas. Jawablah pertanyaan berikut. Nah, sudah saya rangkum jawabannya untuk bisa referensi Bapak Ibu guru. Keragaman peserta pendidik. Ini isinya sama seperti yang tadi, namun di sini sudah dijadikan Word. Yang
konten tadi ini bisa di-download langsung lalu di-convert ke Word. Setelah dari Word itu kita upload ke Google Drive, setelah itu diisi. Nah, ini referensi dari saya untuk mengisi keragaman peserta didik. Dari video yang di atas, pertanyaannya adalah apa kesimpulan yang dapat Bapak Ibu petik dari kondisi akhir bebek dan anjing padang rumput? Yang saya simpulkan yaitu bebek walaupun gagal dalam berlari namun sudah berusaha untuk melatih terus-menerus, dan anjing-anjing harus tetap sekolah walaupun tidak ada kurikulum menggali dan tidak mengkritisi sekolah karena perbedaan akan menjadikan lebih baik. Ini referensi dari jawaban saya, kesimpulannya bebek dan anjing tersebut di dalam video. Yang kedua, tuliskan pengalaman Bapak Ibu guru terkait keragaman peserta didik di kelas Bapak. Nah, pengalaman dari saya itu salah satu peserta didik saya yang bernama Fatima. Fatima adalah siswa yang dengan gangguan pendengaran yang membutuhkan penerjemah bahasa isyarat. Saya menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk memastikan bahwa Fatima dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Ini pengalaman keragaman peserta didik yang saya alami. Itu ada salah satu siswa yang pendengarannya terganggu dan membutuhkan penerjemah bahasa isyarat agar Fatima bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Selanjutnya di nomor 3, apa yang Bapak Ibu guru lakukan ketika menghadapi kelas yang beragam? Nah, yang saya alami itu ketika menghadapi kelas yang beragam, itu mengevaluasi kebutuhan individu lalu melakukan asesmen awal untuk memahami kebutuhan, kekuatan, tantangan masing-masing peserta didik. Ini bisa dilakukan melalui observasi, wawancara, dan informasi dari orang tua atau wali. Nah, ini untuk menghadapi kelas yang beragam. Jadi harus mengevaluasi dulu kebutuhan individunya, memahami kekuatan dan tantangan masing-masing peserta didik itu tentunya berbeda-beda, dan harus melalui observasi dan wawancara dan mencari informasi kepada orang tua atau wali. Nah, keempat itu bagaimana Bapak Ibu guru memastikan pengajaran dilakukan dapat mengakomodasi penyesuaian keragaman peserta didik. Nah, untuk memastikan pembelajaran dapat dilakukan mengakomodasi atau menyesuaikan keragaman peserta didik. Nah, yang saya pastikan itu menyesuaikan peserta didik, menyesuaikan materi ajar agar dapat diakses oleh semua peserta didik. Jadi walaupun beragam, materi yang diakses itu bisa oleh semua peserta didik.
misalnya dengan menyediakan materi dalam berbagai format seperti teks, audio, dan visual. Jadi beragamnya peserta didik dengan materi yang berformat teks, audio, dan visual, itu semua peserta didik akan memahami isi materi dan bisa belajar dan mengikuti pembelajarannya. Lalu yang nomor 5, bagaimana Bapak, Ibu guru mendorong seluruh peserta didik dengan keragamannya untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Nah, ini bagaimana guru itu mendorong semua peserta didik walaupun keragaman, walaupun siswanya beragam, agar dapat berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Nah, kalau dari saya itu atur tempat duduk di kelas agar memudahkan aksesibilitas dan kolaborasi, serta mempertimbangkan kebutuhan spesifik seperti ruang untuk kursi roda, dan berikan instruksi yang jelas dan terstruktur, baik secara lisan maupun tertulis, serta diulangi jika perlu. Nah, karena beragam peserta didiknya, kita harus berpartisipasi aktif dalam pembelajaran agar seluruh siswa itu bisa aktif dan bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Jadi yang pertama itu mengatur tempat duduk di kelas agar aksesibilitas dan kolaborasi peserta didik mempertimbangkan kebutuhan spesifik seperti ruang untuk kursi roda dan memberikan instruksi yang jelas dan terstruktur. Jadi misalkan kalau peserta didik yang membutuhkan kursi roda, jadi bisa berpartisipasi aktif dalam belajarnya dan memberikan instruksi yang jelas dan terstruktur. Nah, ini yang penting, instruksi atau pembelajarannya itu harus jelas dan terstruktur, jadi tidak loncat-loncat. Nah, baik lisan atau tertulis, serta diulangi jika perlu, untuk semua siswa dapat memahaminya. Jika kalau ada siswa yang tidak memahaminya, kita bisa ulang lagi untuk pembelajarannya agar semua siswa itu bisa menangkap apa yang kita ajarkan. Itu untuk modul 3 topik 1 materi yang pertama, apa membuat keragaman peserta didik begitu menarik. Ini sekian jawaban dari saya. Ini hanya referensi dari saya. Mungkin Bapak Ibu guru bisa yang Bapak Ibu guru alami dimasukkan ke jawaban tersebut. Tonton video selanjutnya, tonton video yang lainnya, dan jangan lupa subscribe. Terima kasih.